Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nopal dari 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai BIP atau Break Even Point. Oke, yang pertama, apa sih yang kita ketahui tentang BIP? Break Even Point atau BIP merupakan titik di mana pendapatan dari usaha yang sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi ini, kita tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan dari suatu produksi barang atau penjualan barang kita. Yang kedua, bagaimana sih cara menghitung rumus BIP itu? Ya, cara menghitungnya itu ada dua. Dengan cara yang pertama, menghitung BIP berdasarkan unit, yaitu yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk di nilai tertentu. Dengan rumus biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, dengan cara nominal rupiah, yaitu menghitung BIP yang dinyatakan dalam harga penjualan tertentu dengan rumus biaya tetap dikurangi per kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Untuk catatan, biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat, pegawai, mesin, dan sebagainya. Biaya ini harus tetap dikeluarkan walaupun kita tidak memproduksi barang. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan, seperti mendistribusikan barang, pasti biaya pun kita akan bertambah ataupun berkurang, tergantung apa yang kita lakukan dalam pemproduksian barang tersebut. Yang berikutnya itu harga jual. Harga jual yaitu harga yang kita tetapkan kepada sang pembeli mengenai harga suatu produk kita. Kemudian kontribusi margin per unit, yaitu keuntungan yang kita peroleh dari penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat apa sih yang kita dapatkan akibat mempelajari BIP tersebut? Yang pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Maksudnya kita aware itu kita dapat memperkirakan dana yang harus kita keluarkan itu sudah cukup atau belum, supaya tidak terlalu membludak pengeluaran dananya. Yang berikutnya, digunakan sebagai proyeksi. Proyeksi apa saja? Yaitu proyeksi volume unit yang kita perlukan dalam mencapai target, sehingga bisa menentukan target dari penjualan setiap hari, mingguan, hingga tahunan. Yang berikutnya yaitu memproyeksikan berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai, sehingga kita balik modal dan dapat memproyeksikan kapan kita dapat untung dari penjualan kita tersebut. Baik, cukup sekian yang bisa saya lakukan dalam penjelasan mengenai BIP. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.